What's up sobat militer kece Nusantara. Lo semua pasti pada penasaran dong, kapal perang TNI AL mana yang paling badass sekarang? Nah, di video ini kita bakal ngebahas dan adu kecanggihan antara 3 kapal perang keren milik atau calon milik TNI AL. Siapa yang paling keren dan canggih? KRI Brawijaya yang fresh dari Italia? KRI Marta Dinata andalan lokal rasa Belanda? Atau si monster masa depan AH-140 fregat merah putih? Jadi siap kaget karena salah satunya bakal jadi penjaga laut Nusantara yang paling ditakuti. Gaskan langsung, jangan di skip, tonton sampai habis ya. Kita mulai dari yang paling baru dulu. Pertama, ada KRI Brawijaya 320, kapal multiguna gede dari Italia. Dibuat oleh galangan kapal Fincantieri di Italia. Fokus pada kapal multiguna besar dengan kemampuan tempur lengkap tapi tetap fleksibel untuk misi non-tempur. Desainnya PPA Light Plus, tapi jangan salah, ini bukan kapal patroli biasa. Persenjataannya lengkap, dari rudal Aster, otomat sampai torpedo. Radarnya udah AESA, sensornya tajam banget, cocok buat main di laut lepas sambil nyapu target jauh sebelum mereka nyadar. Spesifikasi teknis, jangan remehin persenjataan dan sensornya bro. Kalau udah Light Plus dan upgrade ke versi Full Combat, dia bakal bawa senjata premium kayak rudal anti udara 16 Aster 1530, jangkauan sekitar 30-120 km. Rudal anti kapal otomat MK2IE, jarak sekitar 200 km. Meriam 127 mm Vulcano, tembak presisi jarak 120 km plus 76 mm plus 2 kali 25 mm. Sonar, towed array dan hull mounted. CMS dan radarnya Leonardo Kronos Dual Band AESA SAAM ISD. Keunggulannya multi-role, stealth tinggi, deteksi kuat, senjata lengkap. Kedua, kapal RE Marta Dinata 331. Ini anak lokal hasil kawin teknologi sama Belanda. Lebih ramping, lebih gesit, cocok buat pengawalan dan jagain ZE. Rudal exocetnya siap hajar target permukaan, pos torpedo kalau ada kapal selam yang nekat nyelonong. Kapal ini udah buktiin diri di banyak latihan internasional. Kalau yang ini lahir dari kerja bareng Indonesia sama Belanda, dibangun di PT Pral. Desainnya ambil dari Sigma 10514. Spesifikasi teknis, Marta Dinata emang gak besar Brawijaya, tapi dia gesit dan modular dengan persenjataan seperti rudal anti udara 12 VL Mika, jangkauan sekitar 20 km. Rudal anti kapal 8 Exocet MM40 Blok 3, jarak sekitar 180 km. Meriam 76 mm Otto Melara, CIWS 20 mm. Sonar, hull mounted dan towed array. Radar Thales Smart S MK2. Keunggulan, gesit modular, semua sistem udah battle proven. Dia juga bisa bawa heli anti kapal selam bro. Kelebihannya cepat dibuat ulang dan murah di maintain. Dan dia udah battle tested di latihan ASEAN dan multinasional. Dan yang ketiga, calon bintang masa depan, yaitu fregat merah putih AH-140. Ini bakal dibangun di PT PAL dengan desain Arrowhead 4140 dari Inggris. Konsepnya modular, persenjataan bisa di-upgrade sampai 48 VLS. Pokoknya ini fregat tempur berat yang udah disiapin buat 20 tahun ke depan. Dan AH-140 itu calon monster laut masa depan kita. Spesifikasi teknis, belum kelar dibuat tapi desain sensor dan persenjataannya udah wow. Yang dibekali dengan rudal anti udara 32-48 VLS, CAM atau ISSM, jangkauan sekitar 25-50 km. Rudal anti kapal 8 NSM, jarak sekitar 185 km. Meriam 127 plus CIWS 35 Skynex. Sonar modern hull plus towed sonar. Radar AESA jarak jauh. Keunggulan, muatan rudal paling banyak, daya tembak berlapis dan ketahanan tinggi. Dan yang paling penting, dibangun di dalam negeri. Jadi ilmunya sama teknologinya nempel ke anak bangsa. Future proof bro. Jadi kira-kira menurut lu, siapa yang paling canggih, siapa yang paling mematikan di laut? Coba bayangin seolah-olah KRI Brawijaya 320, KRI RE Marta Dinata 331, dan AH-140 fregat merah putih saling berhadapan dalam duel laut modern. Siapa yang paling kuat, siapa yang paling cepat kunci musuh, dan siapa yang bakal bertahan hidup? Mari kita simulasikan, tapi perlu dicatat ini bukan perang beneran, tapi analisa teknis dan asumsi spekulatif berdasarkan fitur, sistem senjata, dan teknologi masing-masing. Berdasarkan grafik berikut ini. Let the battle begin. Simulasi pertempuran. Tahap 1, deteksi jarak 250 km. Brawijaya dan AH-140 sama-sama punya radar AESA jarak jauh, plus minus 250 km.
Marta Dinata mendeteksi plus minus 200 sampai 250 km, sedikit di bawah. Ketiga kapal saling mendeteksi hampir bersamaan, tapi AH-14-0 bisa tracking target lebih cepat karena daya radar lebih besar dan kapasitas VLS lebih banyak. Ketiga kapal mulai saling mencari posisi. AH-14-0 dengan radar AESA raksasa menangkap jejak lawan pertama kali, diikuti Brawijaya dengan Leonardo Kronos Squad Band yang tak kalah canggih. Marta Dinata sedikit tertinggal, tapi segera mendapat data lewat sistem Taktikos. Dalam waktu kurang dari 30 detik, semua rudal sudah siap di rel peluncuran. Tahap 2, serangan jarak jauh. Brawijaya meluncurkan otomat Mk2/E dari jarak plus minus 80 sampai 120 km. Nol meluncurkan NSM dari jarak 100 km. Marta Dinata baru bisa meluncurkan Exocet setelah mendekat ke 70 km. AH-14-0 meluncurkan rudal anti kapal NSM dari jarak 100 km. 8 rudal keluar dari tabung peluncur melesat rendah di atas permukaan laut. Tak mau kalah, Brawijaya melepaskan otomat Mk2/E dari jarak 120 km. Sementara Marta Dinata belum bisa menjangkau target karena Exocet baru efektif di jarak 70 km. Di langit, Aster 30 dari Brawijaya sudah bersiap menghalau serangan masuk. Duel elektronik dan rudal jarak jauh pun dimulai. Intersepsi rudal, Brawijaya, Aster 30 mampu menahan sebagian rudal NSM. AH-14-0, KEM, SSM, dan CIWS bisa menghadang sebagian otomat. Marta Dinata punya VLM Mika yang jangkauan pendek, kemungkinan kesulitan intersep rudal jarak jauh. Potensi kerusakan, Marta Dinata paling tertekan karena jumlah VLS terbatas. Brawijaya dan AH-14-0 saling memberi kerusakan parsial, tapi keduanya masih bisa bertahan. Tahap 3, pertempuran jarak menengah, 30-50 km. Brawijaya unggul di artileri jarak jauh dengan meriam 127 mm Vulcano, tembak presisi sampai plus minus 120 km. Marta Dinata sudah dalam jarak rudal Exocet, tapi pertahanannya terbatas, bisa dihabisi lebih dulu oleh dua lawan. AH-14-0 masih di atas angin dengan salvo rudal besar, tapi sistem pertahanannya harus menghadapi Aster 30 milik Brawijaya. Brawijaya berhasil menembak jatuh sebagian rudal AH-14-0 menggunakan Aster 30, sementara CIWS dan KEM milik AH-14-0 menghancurkan beberapa otomat. Tapi beberapa rudal tetap lolos menghantam lambung masing-masing kapal dan menyebabkan kerusakan parsial. Marta Dinata akhirnya masuk jarak tembak, Exocet MM40 dilepaskan. Tapi kali ini Brawijaya dan AH-14-0 sama-sama mengunci Marta Dinata sebagai ancaman utama. Dua arah tembakan rudal membuat Marta Dinata kewalahan. Pertahanan Mika VR hanya bisa menghadang sebagian, sisanya menembus. Tahap 4, pertempuran jarak dekat kurang dari 20 km. Jika Marta Dinata berhasil mendekat dan meluncurkan torpedo MU-90, bisa memberi ancaman serius, tapi peluang kecil karena kemungkinan sudah lumpuh sebelumnya. Brawijaya dan AH-14-0 keduanya punya torpedo plus CIWS untuk pertahanan akhir. Marta Dinata mencoba manuver ekstrim untuk mendekatkan jarak, berharap torpedo MU-90 bisa dilepaskan. Namun kerusakan sudah terlalu parah. Sistem radar mulai lumpuh, komunikasi melemah, dan kapal harus menghentikan serangan. Kini duel tingkat 2, AH-14-0 versus Brawijaya. AH-14-0 melepaskan salvo rudal ketiga, sedangkan Brawijaya membalas dengan Vulcano 127 mm presisi jarak jauh. Benturan besar di laut terbuka, air laut memercik setinggi 50 meter, dan kedua kapal sama-sama menerima hantaman. Kesimpulan simulasi, AH-140 dan Brawijaya full spec akan jadi duel utama dengan peluang kemenangan hampir imbang. AH-140 unggul jumlah rudal dan daya tembak berlapis. Brawijaya unggul stealth dan Aster 30 yang bisa intercept dari jarak jauh. Marta Dinata kemungkinan akan kalah lebih dulu karena jumlah VLS terbatas dan tidak punya pertahanan jarak jauh. Jika duel tinggal AH-140 versus Brawijaya full spec, pemenangnya ditentukan oleh siapa yang lebih dulu menghancurkan sistem radar lawan. AH-140 unggul di daya tembak total, salvo rudal besar dan pertahanan berlapis. Brawijaya unggul di kualitas rudal jarak jauh, Aster 30 plus otomat Mk2 strip E, dan stealth. Marta Dinata kuat sebagai frigate medium, tapi kalah jangkauan dan jumlah rudal. Setelah 40 menit pertempuran sengit, kedua kapal utama masih bisa mengapung, tapi jelas terlihat AH-140 menang tipis berkat jumlah VLS dan pertahanan berlapis yang lebih masif. Brawijaya tetap memberi perlawanan sengit dengan stealth dan Aster 30 yang mematikan. Marta Dinata, meski kalah lebih dulu, menunjukkan kemampuan manuver dan pukulan jarak dekat yang berbahaya. Pertarungan ini membuktikan bahwa teknologi, taktik, dan jumlah rudal sama-sama menentukan. Nah, itu dia bro. 3 kapal perang beda generasi, beda karakter, tapi semua keren dan punya peran penting buat jaga kedaulatan laut Indonesia. Intinya, Indonesia sekarang punya line up kapal tempur dari yang gesit sampai yang berat. Semua saling lengkapi. Brawijaya buat operasi skala besar, Marta Dinata buat pengawalan dan reaksi cepat, dan AH-140 buat bikin musuh ciut sebelum masuk perairan Nusantara.
Dalam medan perang modern, bukan cuma siapa yang punya senjata terbanyak, tapi siapa yang bisa melihat duluan, menembak duluan, dan bertahan paling lama. Jadi, siapa jagoan lo? Drop di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng biar gak ketinggalan update. Peace out. Hobi Laki Channel. Tidak punya hobi, lu bukan laki.